yang insya Allah nanti akan dibuka dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nasibullah Nilsi, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian setelah itu rangkaian berlanjut kepada ada karnaval yang nantinya akan dimeriahkan oleh penampilan marching band, dan juga ada beberapa kegiatan seperti pencaksilat dan juga marching band. Kemudian kalau Bapak dan Ibu lihat semua di halaman Masjid Syakirin ini sudah ada semacam stand bazar UMKM yang nantinya akan diisi oleh para pelaku bisnis dari UKM di Komplek Pondok Sri Mandara, yang akan menghadirkan berbagai macam produk-produk inovatif dan tentunya bisa untuk diperjualbelikan. Monggo kepada Bapak dan Ibu semua untuk dapat memeriahkan dan meramaikan acara kegiatan bazar UMKM tersebut. Dan juga nanti akan ada dongeng anak Islami yang insya Allah dimulai sekitar pukul 9.30 atau 10, yang nanti akan bersama oleh Kak Jani. Jadi Bapak dan Ibu semua untuk putra putrinya monggo nanti sekitar jam 9.30 atau jam 10 dibawa ke Syakirin setelah karnaval nanti untuk mendengarkan dongeng anak Islami. Dan ada pun rangkaian kegiatan Gemah Muharram 1444 Hijriah ini merupakan kerjasama yang diprakarsai oleh DKM Masjid Syakirin, TPA Syakirin, Rumah Quran Syakirin, Masjid Ta'lim Akhlaq Syakirin, UPZ Masjid Syakirin, Remaja Masjid Masjid Syakirin, serta Saum Quran di Pondok Sri Mandara. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang telah berkolaborasi untuk menyukseskan acara Gemah Muharram 1444 Hijriah pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Jemaah Masjid Asy-Syakirin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Suaranya cukup jelas ya. Marilah di awal perjumpaan kita ini kita landasi majelis kita dengan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Azza wa Jalla, tentu atas limpahan nikmat taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini di tempat yang mulia, di antara masjid-masjid Allah, dan juga kita berada di waktu yang Allah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, yaitu wasubhi idza tanafas, dan di waktu subuh ketika bernafas. Jadi waktu subuh ini waktu yang masya Allah luar biasa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Basyiril masa'ina fil qalami bin nurid tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam untuk sholat subuh, bahwa Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi subuh ini istimewa dalam Islam, sehingga bahkan ulama ada yang mengatakan subuh adalah udara di waktu tersebut udaranya bersih, ya, bahkan dari nafasnya orang-orang munafik, ya, karena orang munafik itu sangat berat untuk melaksanakan sholat subuh. Asqalas sholat adalah munafik, kata Nabi SAW. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh. Maka masya Allah, bukan berarti kita mengklaim langsung Pak ya, makanya nggak sholat subuh langsung munafik, enggak.
kotor dengan dosa, bangun, ya, kadang dingin, ya kan, kemudian langsung persiapan ke masjid untuk sholat subuh itu tidak mudah. Sehingga sesuai dengan kaidah dalam agama kita, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berkesesuaian dengan kesulitan yang dihadapi. Pahala berkesesuaian dengan kesulitan yang dihadapi. Semakin berat ibadah dilaksanakan, maka semakin istimewa. Makanya juga di antara yang menunjukkan hal ini adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu disebutkan Nabi SAW sebagai sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Afdal sholat ba'dal fard itu qiyamul lail, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Kenapa begitu? Karena melaksanakannya itu tidak mudah. Hamba yang mendapat taufik Allah untuk bisa bangun, berwudu, ya, dia tinggalkan selimutnya, dia lepas pelukan istrinya, kemudian dia bergegas ke tempat wudu dan berwudu, lalu dia bermunajat kepada Allah di waktu tidak dilihat oleh orang-orang. Ibadah itu kadang kita bisa semangat karena melihat orang lain juga ibadah. Seperti sholat itu, kita lihat tetangga kita jalan ke masjid itu kita tergerak deh. Sholat ke masjid. Tapi kalau seandainya satu daerah itu banyak yang lalai, ya, jarang yang sholat jamaah, saya yakin juga pasti juga jarang orang yang tergerak untuk ke masjid. Maka ibadah itu kalau banyak yang melakukan, kita tergerak. Kadang saja kalau imam baca Quran, kemudian membaca ayat-ayat tentang neraka, kemudian imam menangis, kita terbawa, padahal kita nggak ngerti artinya. Kita terbawa juga, hati kita menjadi lebih khusyuk. Nah, ini qiyamul lail tidak mudah. Dia harus bangun, dia berwudu, kemudian dia berusaha khusyuk di saat kita tidak melihat samping kita ada yang sholat, ya kan? Ini untuk satu sisi, ya. Sisi yang lain, terkadang orang itu sholat untuk dilihat orang lain sholat, ya kan? Ini tentu salah, ya. Dia riya, dia semangat kalau dilihat orang lain, dia tidak semangat ibadah kalau tidak ada yang melihat. Maka ini masalah, ini riya, kata Nabi SAW. Ya, maka qiyamul lail menjadi ibadah yang istimewa, bahkan lebih utama daripada merupakan amalan yang paling utama setelah sholat fardu. Karena beratnya melaksanakan hal tersebut sesuai dengan kaidah tadi yang saya sampaikan, al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu berkesesuaian dengan kesulitan yang dihadapi. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari kita bersyukur, ya, sesuai dengan nama masjid ini, ya, Masya Allah, Masjid Asy-Syakirin, masjid isinya orang-orang yang bersyukur, amin. Ya, kemudian juga saya baca syiarnya di sini, balillaha fa'bud wa kum minasy-syakirin. Hanya kepada Allah sajalah kamu menyembah dan jadilah kamu hamba yang bersyukur. Amin. Semoga kita mendapat taufik dari Allah agar kita senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Syukur, tentu syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk menambah ketaatan kepada Allah. Itu ringkasnya syukur adalah demikian. Kita dapat nikmat, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kufur nikmat adalah kita dapat nikmat, kita gunakan untuk tidak taat kepada Allah, maka ini kufur. Dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan orang yang bersyukur dengan limpahan nikmat, tambahan nikmat, dan menjanjikan kepada orang yang kufur nikmat dengan azab yang pedih dalam surat Ibrahim, ayat yang sering dibaca dan saya yakin sebagian besar dari jemaah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut, dan jika kalian kufur nikmat, maka ketahuilah azab Allah itu pedih. Di sini ada ancaman bagi mereka yang tidak bersyukur. Maka syukur nikmat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Namun mensyukuri seluruh nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur itu sesuatu hal yang sulit sekali. Suatu hal yang sulit sekali. Bahkan para ulama mengatakan puncak dari rasa syukur adalah seseorang mengakui bahwasanya dia tidak
sanggup mensyukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Itu puncaknya. Orang kalau sudah merenung segala nikmat yang ada pada dirinya dan mengharuskan semua nikmat itu ada syukurnya, akhirnya dia mengakui, ya Allah, ternyata benar saya ini susah kalau bisa mensyukuri seluruh nikmat. Tadi imam membaca ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung, mengingat-ingat, coba merenungi nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat bernafas, setiap helaan nafas, itu nikmat Allah atau bukan nikmat Allah? Itu nikmat Allah. Itu mengharuskan ada syukurnya setiap nafas. Bayangkan, mata kita yang Allah berikan kesehatan bisa melihat, setiap detiknya ketika kita diberi nikmat bisa melihat, itu harus ada syukurnya. Ya. Belum lagi Allah mudahkan kita melaksanakan ketaatan, jalan kaki ke masjid, di mana banyak hamba Allah yang belum Allah beri taufik kepada hal tersebut. Dia tidak peduli dengan sholat. Jangankan sholat jamaah, sholat fardu saja kadang sholat, kadang tidak. Betapa banyak hamba Allah yang tidak Allah kasih nikmat itu. Kita mendapat nikmat sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktunya dan sholat secara berjamaah dengan menjaga wudhu, dan kita menunggu waktu sholat, kita tambah dengan sholat sunnah. Selesai sholat fardu pun kita berzikir. Setelah berzikir kita pun lanjut dengan sholat sunnah ba'diyah. Maka ini nikmat yang luar biasa banyak sekali. Ini mengharuskan ada syukurnya. Maka pernah suatu ketika Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in yang terkenal, beliau ini sedang makan kue, ya, manis-manisan dengan kawan-kawannya. Kemudian ada orang lewat. Hasan al-Basri mengajaknya ikut bersama makan. Ayo kemari, ya fulan, kemarilah, ayo kita makan bersama. Maka orang ini menolak dan mengatakan, ya imam, inni la uqsimu syukraka. Wahai imam, saya tidak bisa mensyukuri nikmat makan kue itu. Jadi orang ini merenungi bahwasanya kalau saya makan kue itu, kemudian lidah saya merasakan manisnya, perut saya merasakan kenyang, jasad saya mendapatkan energi. Ini terlalu banyak nikmatnya, saya tidak bisa bersyukur nanti. Masya Allah. Tapi Hasan al-Basri berkomentar aja, menakjubkan sekali orang ini. Memangnya siapa yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya? Tidak ada, susah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang pandai mensyukuri nikmat. Sedikit sekali. Makanya Umar bin Khattab, ya, mendapati seorang yang muter Ka'bah itu, doanya cuma Allahumma ja'alni min 'abdikal qalil, Allahumma ja'alni min 'abdikal qalil, ya Allah, jadikan aku hamba-hambaku yang sedikit, jadikan aku hamba-hambamu yang sedikit. Kemudian selesai tawaf ditanya, ya, kenapa kamu mengatakan itu? Ya Amirul Mukminin, bukankah kamu mendengar dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur, aku berharap masuk dalam golongan yang sedikit tadi. Nah, maka marilah kita ingat-ingat nikmat Allah, merenungi nikmat Allah, kita syukuri nikmat Allah yang kita mampu, ya, untuk kita syukuri, ya. Ada bersyukur dengan tingkat yang maksimal seperti yang tadi disebutkan para ulama, itu susah, ya. Sehingga tadi saya sampaikan, puncak dari rasa syukur adalah kita mengakui dengan kesadaran yang sebenar-benarnya bahwasanya kita tidak mampu mensyukuri segala nikmat Allah. Karena nikmat Allah, misalnya berangkat ke masjid, itu membutuhkan syukur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, maka kesadaran untuk bisa bersyukur itu adalah nikmat yang lain, ya kan? Betapa banyak hamba Allah yang tidak menyadari nikmat tersebut sehingga dia tidak mensyukurinya. Kemudian kesadaran atas kesadaran dari nikmat Allah membutuhkan, ya itu juga nikmat, membutuhkan syukur juga. Jadi susah sekali. Maka jemaah sekalian, ini semoga bagian daripada doa Masjid Asy-Syakirin, semoga jemaah-jemaahnya
Allah beri taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentu ini sebagai mukadimah yang akan kita sampaikan adalah tentang menyambut tahun baru. Ya, menyambut tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, yaitu tahun berapa Pak? 1444 Hijriah, Masya Allah. Jadi dari semenjak Nabi hijrah ke Madinah sampai hari ini kurang lebih sudah 1444 tahun lamanya. Maka di zaman Nabi saja, Nabi mengatakan bumi itu sudah tua renta dan sudah ingin pamitan, ya, artinya sudah mendekati kiamat. Apalagi sudah berlalu 1444 tahun, maka lebih tua lagi dan lebih mengkhawatirkan keadaan dunia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka menyambut menyambut awal tahun Hijriah ini, maka kita harus melihat dua sisi, yakni kita perlu melihat tahun yang sudah berlalu, kemudian yang kedua, bagaimana kita memposisikan diri di tahun yang baru ini, di awal tahun ini. Yang pertama adalah tentang tahun yang sudah berlalu. Maka perlu kita melihat beberapa sisinya. Yang pertama adalah tahun yang sudah habis ini, yaitu 1443 Hijriah, mengingatkan kita tentang umur kita yang juga akan habis. Jadi satu tahun itu kan ada batasannya, dimulai dari Muharram, diakhiri dengan bulan apa Pak? Dzulhijjah. Ya? Dan mulai dari Muharram diakhiri dengan Dzulhijjah. Itulah hitungan tahun. Dia ada batasannya. Satu bulan pun ada batasannya. Satu hari pun ada batasannya. Waktu pagi ada batasannya. Waktu siang ada batasannya. Begitu juga umur kita pun ada batasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar." Segala sesuatu itu ada ukurannya. Allah memberikan ukuran pada segala sesuatu. Maka mobil yang kita beli ada masanya, dia akan tidak dipakai. Pakaian yang kita kenakan ada masanya, dia akan laku. Ya. Kemudian nikmat mata yang jelas sekarang ada batasannya, nanti dia akan mulai rabun. Penciuman kita, rasa kita, peraba kita, pendengaran kita, semuanya ada batasannya. Termasuk juga umur kita. Ini pelajaran penting. Akhir tahun, berhentinya tahun 1443 Hijriah mengingatkan kita bahwasanya yang terbatas bukan hanya hitungan tahun, tapi yang terbatas juga ada yang lain, yaitu umur kita. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengisi umur kita ini. Jibril alaihissalam, seorang malaikat yang mulia, pemimpinnya para malaikat, berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, silahkan hidup semaumu. Silahkan kamu merancang target sehebat apapun. Silahkan kamu menjadi zalim atau menjadi soleh. Silahkan kamu menjadi hamba yang durhaka kepada Allah atau hamba yang taat kepada Allah. Silahkan, kata Jibril. Tapi ingat hakikat, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kamu akan mati. Kamu pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Dan kematian itu adalah titik awal kita menjumpai kehidupan yang abadi dan kita mempertanggungjawabkan segala amal kita. Ismasyid. Maka pelajaran pertama, ismasyidta. Silakan hidup kayak gimana, terserah kamu. Tapi ingat, kamu akan menjumpai kematian, dan setelah kematian kalian akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kalian lakukan. Segala sesuatu akan ada catatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan
keburukan sekecil apapun, dia akan lihat balasnya. Maka hati-hati. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, di mana wawudi'al kitab. Nanti ketika nanti di hadapan Allah, catatan amalan itu akan ditampilkan di hadapan kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang yang pelaku dosa, suka maksiat, lalai dari peringatan-peringatan, ya, tidak memperdulikan agamanya, tidak memperdulikan kewajiban-kewajibannya, musyfiqin kata Allah. Mereka akan tampak sedih melihat isi catatan amalnya. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, ya wailata ma li hadzal kitab. Celaka betul. Catatan model apa ini saya belum pernah melihat selama di dunia. Kalau bapak-bapak ya berada di satu lembaga atau perusahaan, ya biasanya catatannya kan lengkap. Catatan pengeluarannya lengkap, pemasukannya lengkap, ya labanya sekian persen itu bisa dipresentasikan. Lengkap. Itu nanti ketika melihat catatan amal kita sendiri di hari kiamat, kita kaget, nggak pernah lihat di dunia catatan selengkap itu. Mungkin Pak, per detiknya itu ada. Dan setiap yang terlewat dalam hati kita itu ada catatannya. Berkeinginan bermaksiat, ingin menggolimi orang lain, ada catatannya, walaupun nanti diazab atau tidak itu urusan Allah. Tapi catatan lengkap. Maka dia mengatakan, ya Allah, catatan dihadap kita. Catatan betul. Catatan model apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak melewatkan yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha, kecuali ada di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati amalannya di dunia semuanya ada di situ. Enggak ada yang lewat satu pun. Ya, pernah menyakiti tetangganya ada. Pernah menyakiti istrinya ada, pernah menyakiti suaminya ada. Ya. Pernah mencela fulan ada, pernah ya meremehkan syariat ada semua. Dia pernah taubat juga ada. Dia ada lengkap semuanya. Makanya Allah tutup ayat itu dengan ayat apa? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amila hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi satu orang pun. Allah tidak akan menzalimi satu orang pun. Kalau Allah mengadab seseorang, adabnya itu sudah banyak ampunannya. Kalau Allah memasukkan surga seseorang karena memang dia layak dimasukkan ke dalam surga, tidak ada suap menyuap, tidak ada tukar menukar, tidak ada. Semuanya mendapati sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Maka jemaah sekalian, ismasita, silahkan hidup semau kamu, tapi ingat kamu itu pasti mati, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang memiliki nyawa dia akan menjumpai kematian. Kalau umat, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, kalau umat terdahulu mati, afa imitum fa humul khalidun. Apakah kalau mereka itu mati kamu Allah takdirkan akan hidup selama-lamanya? Apakah kalian berpikir demikian? Walaupun kita yakin mati masih menjumpai kita, tetangga kita banyak yang sudah mati, keluarga kita banyak yang sudah meninggal dunia, banyak sekali pelajarannya, tapi tidak sedikit orang yang merasa aman dari azab Allah, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Maka masih, silahkan hidup semua kamu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kalian pasti mati. Wa masyik, silahkan beramal semau kamu kayak gimana. Fa innaka majziyun bih, tapi kalian akan dibalas. Kalau baik, balasannya baik. Kalau buruk, balasannya buruk. Ini ucapan siapa? Ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad, menasihati beliau. Lalu Nabi Muhammad orang paling bertakwa, nasihatnya berat kayak gini gitu. Wa ahbib man syi' fa innaka mufariquhu. Silahkan cintai siapa yang kamu inginkan cintai. Cintai siapapun. Mencintai ulama boleh, mencintai orang fasik boleh, silahkan. Silahkan. Cintai siapapun yang kalian inginkan cintai, tapi ingat ada hari pembalasan di belakangnya. Ada di mana orang yang saling mencintai itu saling berlepas diri. Jangankan itu, orang pada hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Orang ingin selamat dari azab Allah, itu mereka siap menebusnya dengan siapa?
dengan orang-orang yang dia cintainya. Disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ya. Ketika melihat azab Allah, mereka berharap bisa lepas dari azab Allah dengan menebus dengan orang tuanya, ummihi wa abi. Bapak ibunya kalau boleh ditebus dan dia selamat dari azab Allah, dia tebus. Kalau bisa ditebus dengan istrinya, dia tebus. Udah azab aja istri saya, ya Allah, saya selamat. Coba, ini ngerinya kayak apa? Azab Allah saat itu ketika ditegakkan hisab, ngeri sekali. Wabani dan anak-anaknya kalau bisa, ya Allah, azab saja anak saya selamat. Di dunia ada nggak yang melakukan hal demikian? Kebalikannya, di dunia itu biasanya kita rela sakit demi orang tua, kita rela sakit demi istri, kita rela sakit demi anak. Tapi di hari akhirat, di hari hisab, saking mengerikannya, saking dia takut dengan catatan amalnya, dia berharap dia bebas dari azab Allah, walaupun orang tua menjadi tebusannya, walaupun istri jadi tebusannya, walaupun anak jadi tebusannya. Wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tu'ih, bahkan segala perangkat yang dulu di dunia melindunginya, keluarga besarnya. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu seluruh yang di dunia ini dia tebus supaya dia selamat. Seluruh manusia, kalau dia seorang rajanya raja, ya, dia raja dunia, kemudian dia harus menebus dengan seluruh rakyatnya, dia siap tebus semua itu, yang penting saya selamat. Masya Allah. Tsumma yunji, sehingga dia selamat. Kalla, kata Allah, gak mungkin itu. Karena apa? Hisab pada hari itu syiarnya seperti syiarnya masjid ini, syiarnya adalah la dzulmal yaum. Pada hari ini tidak ada kezaliman. Kalau kamu di dunia bisa menzalimi orang, wahai hakim, kalau kamu di dunia bisa memberikan keputusan yang semena-mena, di akhirat tidak ada kezaliman sedikit. Semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jamaah sekalian rahimahullah. Maka ini renungan pertama kita tentang tahun yang sudah berlalu, ya. Maka marilah kita sadar bahwasanya tahun yang habis mengingatkan kita tentang umur kita pun juga akan habis dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, perlunya kita bermuhasabah, menghitung dan mengukur kualitas amal kita setahun yang lalu. Sebuah lembaga yang baik akan mengadakan evaluasi akhir tahun untuk mengukur keberhasilan target, dan jika didapati kekurangan, maka mereka akan membuat strategi baru agar tidak terulang kesalahan yang sama. Ini lembaga yang sehat. Lembaga yang tidak sehat nggak peduli, tidak ada evaluasi, tapi dipastikan dia tidak akan bertahan. Begitu juga kita. Itu dalam urusan dunia. Bagaimana dengan umur kita? Bukankah umur kita adalah modal utama kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik selanjutnya? Bukankah umur kita ini sesuatu yang amat berharga yang kita miliki? Umur kita ini adalah modal kita. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa kita gunakan untuk keburukan. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka modal ini akan abadi, keuntungannya abadi. Kalau kita gunakan untuk keburukan, celaka sekali. Umur ini adalah sesuatu yang amat berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari umur kita. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita bertaubat. Bahkan anak-anak orang yang banyak dosa ketika masuk ke dalam neraka, apa angan-angannya? Ketika masuk dalam kubur, angan-angannya apa? Ya, Allah Jalla berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian, keluarkan harta kalian dari apa yang Allah berikan itu sebelum datang kematian. Fayaqul, lalu kamu akan menyesal dan mengatakan, Rabbi, apa yang dikatakan? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kasih saya kesempatan waktu sedikit saja, saya akan sedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Lihat, dia minta apa? Dia minta tambahan waktu. Dia minta kesempatan supaya dia bertobat dari kelalaian menggunakan waktunya. Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Tapi ingat,
Ini ketetapan Allah. Ayat selanjutnya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa. Tidak mungkin itu Allah lakukan. Allah tidak akan mengakhirkan waktu, tidak akan menambah waktu yang sudah Allah tetapkan. Jatah kamu sekian, kamu gunakan baik, alhamdulillah. Kamu gunakan buruk, itu salah kamu sendiri. Maka tidak ada yang lebih berharga dari waktu, jemaah sekalian. Tidak ada yang lebih berharga dari waktu. Maka mari kita manfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya. Dan kita bermuhasabah. Berkata Hasan Al-Basri, al-mu'minuna qawwamun 'ala nafsi. Seorang mukmin itu hendaknya dia senantiasa memperhatikan dirinya, yakni mengawasi dirinya. Yuhasibu nafsahu lillah. Dia senantiasa introspeksi, mengintrospeksi dirinya untuk Allah. Wa innama khaffal hisab yaumil qiyamah. Sesungguhnya hisab nanti yang menakutkan tadi yang kita sebutkan akan ringan bagi orang-orang yang senantiasa menghisabnya sebelum datang waktu hisab tadi. Dia introspeksi dulu sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Maka akan menjadi ringan hisab itu kalau dia mau menghisabnya sebelum datangnya waktu hisab. Wa innama syaqqal hisab, akan tetapi akan menjadi berat sekali hisab pada hari kiamat ala qaumin, bagi orang-orang akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah, yang mereka melewati waktunya tanpa pernah introspeksi. Hisab akan semakin berat bagi orang-orang yang tidak pernah introspeksi. Hisab akan ringan bagi orang-orang yang di dunia sudah berusaha menghisab dirinya. Di sebelum dia tidur dia ingat, hari ini apa yang saya lakukan di pagi hari? Sudah maksimal belum? Saya zikir tidak? Saya sholat subuh tepat waktu atau telat? Ya? Saya sholat sunnah qobliyah subuh atau tidak? Saya tahajud atau tidak? Ya? Saya memperlakukan istri saya dengan baik tidak hari ini? Saya memperlakukan suami saya dengan baik atau tidak hari ini? Saya sudah bersedekah atau tidak hari ini? Saya memperhatikan tetangga saya dengan baik atau tidak hari ini? Dia muhasabah. Ya Allah, tadi saya di jalan pancet-pancet keserempet, saya mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Astagfirullah. Dia tobat, sempat dia tobat. Maka di akhirat dihapus itu. Ya Allah, saya tidak sengaja begini dan begitu. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah. Kemudian besok pagi dia bangun, dia akan membawa semangat yang baru untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lihat, muhasabah ini penting. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab, hitunglah diri kamu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah. Wazinu, dan ukur, timbang amalan kamu sebelum kamu nanti ditimbang di hari kiamat. Al-yawma amalun wala hisab. Pada hari ini adalah beramal dan Allah tidak ikut campur menghitungnya, membalasnya langsung. Wa ghadan, akan tetapi nanti hari kiamat hisabun, yang ada hanya hisab dan tidak ada kesempatan beramal. Maka mari kita banyak bermuhasabah terhadap waktu yang sudah berlalu sehingga kita punya motivasi yang kuat untuk melakukan yang terbaik. Berkata Maimun bin Mihran, la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabah. Seseorang hamba tidak disebut orang yang bertakwa sampai dia ini ketat dalam bermuhasabah pada dirinya. Seorang hamba tidak disebut sebagai orang yang bertakwa sampai dia ketat dalam mengintrospeksi dirinya. Bahkan lebih ketat daripada dia mengevaluasi syarik-syariknya apa ya? Syarik itu orang bisnis barang biasanya Pak. Punya modal barang, bikin jalan bisnis barang, ini namanya apa nih orangnya? Syarik itu ya bahasanya. Dia kolega, kawan bisnisnya lah ya. Atau dia punya toko, kemudian dia taruh karyawan di situ. Biasanya kita akan evaluasinya kan ketat. Kalau perlu pasang CCTV ya kan di tokonya, dia tidur apa enggak, dia layaninya baik apa enggak. Kata beliau, kata Maimun bin Mihran, orang bertakwa adalah orang yang ketat terhadap dirinya, lebih ketat daripada dia mengevaluasi karyawannya. Walihadakil, dan karena itu disebutkan an-nafsu kasyarikul khawan. Jiwa kita ini seperti
ya karyawan kita yang suka berkhianat. Kalau Bapak punya karyawan yang suka khianat, kira-kira ketat atau tidak Pak kita? Ketat sekali. Misalnya kita merasa dagangan habis tapi uangnya nggak ada kan gitu. Wah ini perlu dipasang CCTV nih. Wah ini perlu, saya perlu sehari beberapa kali perlu datang ke toko, saya ngecek langsung bagaimana dia melayani customer dan bagaimana dia menyimpan uangnya, disimpannya di mana, teledor atau tidak. Maka kata beliau, jiwa kita ini kita perlu menyikapinya seperti karyawan yang suka berkhianat. Illa tuhasibhu. Kalau kamu tidak mengevaluasinya, dhahaba bimalik, maka karyawan yang buruk ini akan membawa harta. Begitu juga jiwa kita. Kalau kita tidak muhasabah, dia akan mencuri waktu kita. Sehingga waktu kita tidak kita gunakan dengan maksimal, tidak untuk ketaatan kepada Allah. Jamaah sekalian, maka bermuhasabah itu apa urutannya? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang perlu kita muhasabah yang pertama kali adalah tentang kewajiban. Fa idza ra'a fiha naqsan tadarakahu. Kalau dia mendapati pada kewajibannya itu banyak kekurangan, sholat fardunya banyak kekurangan, puasa Ramadannya banyak kekurangan, hajinya banyak kekurangan, maka dia tutupi kekurangan tersebut. Bagaimana menutupi kekurangan? Ya, kalau itu perlu dikodok. Kalau kekurangannya karena tidak maksimal, maka kita banyak melakukan amal yang sunnah. Karena sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan kita yang ada pada sholat fardu. Orang yang sedikit sholat sunnah, dia merasa berarti sholat fardunya sudah pas sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, ini jangan kayak gitu. Maksimalkan sholat sunnah untuk menutupi kekurangan kita di sholat fardu. Ini kata nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang perlu kita evaluasi adalah tentang larangan Allah. Fa idza arafa annahu irtakaba minha syai'an, kalau dia tahu bahwasanya dia melanggar larangan Allah, tadarukahu bitaubah, maka dia tutup kekurangan itu dengan bertaubat kepada Allah, yakni taubat yang nasuh, taubat yang benar, yang di dalamnya ada penyesalan, yang di dalamnya ada segera meninggalkan maksiat, yang di dalamnya ada istighfar, yang di dalamnya kalau berkaitan dengan hak orang lain dia kembalikan. Itu taubat yang benar. Taubat yang benar bukan tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan untuk meninggalkannya, tidak, dia hanya istighfar mulutnya, tapi hatinya masih menyukai kemaksiatan tersebut. Jangan. Adapun dia jatuh lagi, maka istighfar lagi dengan memperbarui taubatnya. Maka kalau dia masih banyak melanggar larangan Allah, mendatangi larangan Allah, maka hendaknya dia banyak bertaubat dan beristighfar kepadanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kemudian yang ketiga yang perlu dimuhasabah kata Ibnu Qayyim, muhasabatun nafsi 'alal ghaflah. Ini yang paling banyak. Marilah kita introspeksi terhadap kelalaian kita. Lalai, kita ini banyak lalai. Wa yatadaru dzalika bidzikr. Maka dia tutupi kekurangan karena lalai ini dengan banyak berzikir kepada Allah dan banyak menghadap Allah, yakni banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Yang keempat, kata beliau yang perlu dimuhasabah adalah muhasabatun nafsi ala harakatil jawarih. Dia mengintrospeksi atas gerakan-gerakan tubuh kita ini. Ya, seperti lisan kita ini, mengucapkannya banyak yang baik atau yang buruk, banyak menyakiti atau banyak menasihati, banyak mengumbar aib atau banyak menyimpan aibnya. Kemudian dia perhatikan kakinya ini banyak melangkah kepada tempat yang baik atau tempat yang buruk. Kemudian tangannya ini banyak memegang yang baik atau banyak memegang yang buruk. HP kita ini banyak kita gunakan untuk yang baik atau banyak kita gunakan yang buruk. Kita muhasabah. Wa nadhurul ainain, dan juga melihat mengintrospeksi mata kita. Kita ini kalau ada wanita yang tidak menggunakan jilbab, waliyadzubillah juga pakaiannya ketat, lebih banyak melihatin atau lebih banyak menundukkan pandangan. Mata kita ini kalau lihat kemaksiatan lebih ingin untuk mengingatkan kebaikan atau kita lebih ingin mengabaikan dan tidak peduli. Kita muhasabah. Wasma'al udhunain, dan kita perhatikan muhasabah telinga kita ini. Lebih banyak mendengar musik-musik yang mengantar kepada syahwat, atau telinga kita ini lebih banyak mendengar kajian, lebih banyak mendengar nasihat, lebih banyak mendengar Al-Quran dan seterusnya. Kita muhasabah, jujur, secara jujur. Nah, ini penting jemaah sekalian. Kemudian, ma'adha aradta bihadza wa liman fa'altahu. Ini penting.
kamu ini menginginkan apa ketika anggota badan ini kita gerakkan? Kita mengharapkan ridha Allah atau mengharapkan yang lain? Ya. Wa ala ayyi wajhin fa'atahu. Kamu ini ketika melakukan sesuatu mengharapkannya apa? Mengharapkan pahala atau tidak punya harapan sama sekali? Tidurnya kita ini ada harapan tidak untuk melaksanakan ketaatan lebih baik, atau tidur kita ini sekedar melepaskan lelah? Kita muhasabah, masya Allah. Maka kalau kita melakukan 4 muhasabah ini, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik, jemaah sekalian. Kalau kita tidak bermuhasabah, kita lalai, maka kita akan semakin jauh dan hisab nanti akan semakin berat. Jemaah sekalian rahimahullah. Kemudian itu poin yang perlu kita renungi atas tahun yang sudah berlalu. Kemudian apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Ya, mungkin berapa menit lagi ya Pak? Ini waktunya sampai 60 menit kurang lebih tadi ya. Sudah berapa menit? Baik, insya Allah tidak banyak. Tapi ini penting saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, sikap kita terhadap tahun baru 1444 Hijriah ini. Yang pertama adalah marilah kita berani merancang atau merencanakan cita-cita yang tinggi, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita rancang, ya, kita siapkan cita-cita yang tinggi, karena ini disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyukai dari hambanya itu hamba-hambanya yang punya cita-cita tinggi. Dalam hadis disebutkan, Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menyukai urusan yang tinggi, bukan urusan yang remeh. Ya, kalau dia bercita-cita, cita-citanya maksimal, bukan cita-cita yang remeh-temeh. Wa yakrahu safsafahan, dan Allah membenci ya urusan-urusan yang remeh. Maka marilah kita berani merencanakan kebaikan-kebaikan yang maksimal. Kalau kita punya rencanakan yang maksimal, jangan rencana yang biasa-biasa atau yang remeh, karena Allah menyukai hal tersebut. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam hadis, ya. Kalau berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi," demi ayah dan ibuku. Ini sumpah yang biasa diucapkan orang Arab untuk bertanya tentang perkara yang penting. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab. Ketika itu Nabi bercerita tentang pintu surga yang ada 8. Ya Rasulullah, adakah di antara kaum muslimin yang akan diseru dari 8 pintu? Jadi 8 pintu memanggilnya. Bukan hanya pintu puasa, bukan hanya pintu sholat, bukan hanya pintu zakat. Ada nggak orang, ya Rasulullah, yang dipanggil dari seluruh pintu? Seluruh pintu itu mengharapkan dia masuk di dalamnya. Nah, ini Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW. Qala, Nabi SAW menjawab, "Na'am, ada. Wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Jadi, kalau kita bisa maksimal di seluruh pintu kebaikan, jangan memilih salah satunya. Tapi kalau kita hanya semangat salah satunya, yang lain tidak bersemangat, ya sudah, minimal itu tetap dilakukan. Tapi kalau bisa memaksimalkan kebaikan, maksimalkan kebaikan jemaah sekalian. Seluruh pintu kebaikan, sholatnya kita bagus, puasanya kita bagus, sosialnya kita kepada masyarakat bagus, ya, urusan kita kepada tetangga bagus, kepada keluarga bagus, kepada orang tua bagus, kepada kaum muslimin bagus, bagus semuanya. Maka nanti kita akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Jadi Abu Bakar nggak mikir saya pengen dari pintu lembutnya hati saja, karena Abu Bakar lembut hatinya. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, bisa nggak orang itu dipanggil dari seluruh pintu surga? Oh bisa, Nabi. Dan kamu insya Allah termasuk dalam golongan itu. Lihat bagaimana Abu Bakar punya himmah yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Nah, kemudian juga dalam hadis disebutkan tentang cita-cita yang tinggi ini,
Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau seorang sahabat yang mulia mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Lalu saat Nabi bangun di tengah malam, beliau bangun juga dan mengambilkan air untuk Nabi, untuk wudunya Nabi, untuk keperluannya Nabi. Maka Nabi ini seorang yang sayang dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka Nabi berkata kepadanya, faqala li sal. Kemudian Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, terima kasih karena kamu sudah membawakan air wudu untuk saya. Kamu minta apa?" Yang bertanya siapa? Nabi. Seseorang yang memiliki doa yang mustajab. Seseorang yang memiliki keutamaan yang luar biasa di antara para nabi. Yang berani mengangkat tangannya berdoa supaya segera ditegakkan hisab. Yang Masya Allah luar biasa. Dan beliau ini kepala negara di Madinah, punya kekuasaan atas Baitul Mal, ya kan? Berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, terima kasih kamu sudah membawakan air, minta sekarang kamu gantian. Apa yang bisa saya balas?" Fakultu, Rabi'ah menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Yang diminta Rabi'ah ini apa? "Ya Rasulullah, saya minta supaya saya nanti berada dekat denganmu di surga." Gak minta, "Ya Rasulullah, nanti saya minta kalau dapat ghanimah rampasan perang, saya minta ya kuda yang begini dan begitu, unta yang begini dan begitu, saya minta pedang yang begini dan begitu." Padahal bisa Nabi kasih. Tapi yang diminta Rabi'ah ini luar biasa. "Ya Rasulullah, saya minta nanti di surga saya dekat dengan kamu." Masya Allah. Minta dekat dengan Nabi artinya apa? Minta dimasukkan surga Firdaus. Dan Nabi mengajarkan kita, "Idza sa'altumul jannah," kalau kalian itu minta surga, "fas'alul firdausal a'la." Mintanya itu surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan, "Ya Allah, minimal saya masuk surga. Ya Allah, minimal saya selamat dari neraka." Kalau mintanya maksimal. Kalau minta anak yang soleh, yang kaya boleh, yang bermanfaat kekayaannya untuk dirinya dan kaum muslimin. Jangan targetnya yang rendah-rendah, ya, karena memang Nabi mendidik kita untuk itu. Kalau minta surga Firdaus, Masya Allah. Nah, maka jamaah sekalian rahimahumullah, maka Nabi SAW aneh, Allah khairu dzalik. Apa nggak ada permintaan yang lain? Apakah benar itu permintaanmu? Gak ada, ya Rasulullah, itu aja, itu saya pengen yang itu, saya pengen sekali. Kemudian Nabi menjawab, "Fa'inni ala dzalika bi katsratis sujud." Kalau begitu, tolong saya untuk memenuhi permintaanmu tadi dengan kamu memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Kalau kamu mau mendapatkan apa yang kamu minta, bantu saya, kata Nabi, kamu banyak sholat. Insya Allah kamu akan sampai derajat itu. Itu juga informasi yang menarik buat kita. Kalau kita mau mendapatkan tingkat surga yang tinggi, berdekat-dekatan dengan Nabi, mari kita memperbanyak sholat. Sholat sunnah dimaksimalkan. Semoga Allah memberi taufik kita untuk bisa melaksanakan sunnah dengan maksimal, dan Allah sandingkan kita dengan Nabi, berkumpul, bermajlis dengan Nabi di surga. Amin. Ini yang pertama, jangan bercita-cita rendah. Kemudian yang kedua, ini poin mungkin yang terakhir, cukup ya, supaya tidak terlalu lama. Yang kedua, sebenarnya saya membuat 4 poin. Yang kedua, ini yang paling penting menurut saya, yakni tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Tidak menunda-nunda kebaikan ini penyakit dan banyak menjangkiti kita. Ya, kita ini kadang sudah rencana sholat duha misalnya, kosong di rumah, ya lagi kosong, atau mau berangkat kerja tapi masih ada kesempatan 5 menit, sudah siap tinggal berangkat, ada kesempatan 5 menit untuk sholat duha. Sebenarnya sudah ada niat, tapi tiba-tiba maluan nanti dikira sama istri soleh amat gitu. Soleh amat cuma gitu. Akhirnya kita nggak melakukan. Atau nantilah di kantor aja, sebelum masuk kantor
Nanti saya mampir musola dulu, saya sholat. Ya kadang terjadi, seringnya tidak, ya kan? Atau kita punya keinginan nanti puasa Senin, insya Allah saya mau puasa Senin. Ya ini khususnya bulan Muharram. Ini saya ingatkan sekalian, bulan Muharram itu diantara kekhususannya puasa yang terbaik kata Nabi SAW setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan di antara 4 bulan haram yang terbaik adalah bulan Muharram. 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Ya, yang paling utama dari 1 tahun di antara bulannya adalah tentu bulan Ramadan. Setelah itu bulan haram. Di antara 4 bulan haram ini yang paling utama adalah bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah utama di hari-hari ketaatannya. Tapi kalau 1 bulan penuh yang paling utama adalah bulan Muharram. Dan di bulan Muharram kita disunahkan puasa secara khusus. Selain kita memperbanyak puasa yang lain adalah puasa Asyura, yaitu puasa hari ke-10. Namun baiknya karena itu keinginan Nabi, kalau Nabi dikasih umur panjang, kata Nabi ingin puasa juga dari hari ke-9. Atau dalam hadis Nabi yang lain disebutkan sumu yauman ba'dahu wa yauman sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelum Asyura dan sehari setelah Asyura. Kalaupun hanya 10 pun juga boleh, tidak masalah. Tapi yang paling baik betul 9, 10, 11. Kemudian yang baik setelahnya adalah 9 dan 10. Atau yang baik setelahnya adalah 10 dan 11. Atau yang minimal adalah hari ke-9, ke hari yang ke-10. Keutamanya apa? Kata Nabi SAW, itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Maka jemaah sekalian, jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda ini penyakit. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, iyyaka wa taswif. Ya, iyyaka wa taswif. Hati-hatilah kalian dari penyakit taswif. Taswif itu suka menunda-nunda. Fa innaka biyaumik. Kamu itu yang kamu miliki secara pasti ya harimu saat ini. Walasta biqadir. Kamu tidak punya kemampuan atas esok hari. Bisa jadi esok hari kamu sudah meninggal. Tapi yang pasti adalah hari ini. Ini laka yaum. Yang punyamu adalah hari ini. Besok belum tentu. Fa iyakun laka, kalau kamu punya kesempatan esok hari, fakun fi qadin kama kunta fil yaum. Maka besok hari itu kamu posisikan seperti hari ini, yakni seolah-olah kita hanya punya kesempatan hari ini, tidak usah berpikir besok masih hidup, maka kita maksimal hari ini. Wa illam yakun laka ghad. Kalau kamu tidak punya hari esok, lam tadab, maka kamu tidak akan menyesal karena kamu maksimal di hari ini. Berkata Qatadah bin Abi Al-Jalal, qara'tu fi ba'dil kutub. Aku banyak membaca di sebagian kitab, inna saufa, sesungguhnya saufa, yakni kalimat saufa ini dalam bahasa Arab artinya nanti. Sesungguhnya kalimat nanti jundun min junudi iblis, adalah pasukan dari pasukan-pasukannya setan yang menjadikan kita tidak beramal soleh. Jangan menunda-nunda. Nabi pun bersabda dalam hadis yang sahih, nanti khamsan qabla khamsin, ya. Hati-hati, ya. Dapatilah 5 sebelum datangnya 5. Ya. Sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Masa kaya sebelum datangnya kemiskinan, ya. Sehat sebelum sakit dan seterusnya. Jadi intinya jangan menunda-nunda. Ya. Kalau punya kesempatan melakukan kebaikan saat ini, lakukan. Jangan ditunda, karena ya tadi saufa, kalimat nanti adalah jundun min junudi iblis, merupakan pasukan dari pasukan-pasukannya iblis yang ingin memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, jadikanlah keimanan sesuatu yang kami cintai, dan jadikanlah keimanan itu sesuatu yang menghiasi hati kami, dan jadikanlah kefasikan itu sesuatu yang kami benci, dan juga kemaksiatan adalah sesuatu yang kami benci, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendapat petunjuk. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itulah kami akan sampai kepada surga-Mu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, dan berikanlah kepada hati kami ini keyakinan atas takdir-Mu, atas kebijaksanaan-Mu, sehingga musibah bagi kami menjadi ringan. Wawatina Allah bi asma'ina wa absarina, ya Allah, berikanlah nikmat kepada kami dengan penglihatan kami, pendengaran kami. Berikan nikmat itu terus berada bersama kami dan juga kepada keturunan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.